Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 5 dengan tema pelayan Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 5. Sebab beginilah firman Allah. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang pelayan Tuhan, yaitu seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Belajar dari sikap Simon atau Simon Petrus pada waktu itu, ia dipanggil Tuhan Yesus. Yang pertama, Simon Petrus menebarkan jalannya seperti perintah Yesus. Di saat itu Tuhan Yesus melihat mereka sedang membersihkan atau membasuh jalannya. Rupanya semalaman mereka bekerja dan tidak mendapat hasil. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu katanya kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon Petrus menuruti perintah Tuhan Yesus. Dia pun bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudaraku, luar biasa. Simon Petrus memperoleh hasil tangkapan yang luar biasa banyaknya. Sampai-sampai jalannya pun robek dan teman-temannya membantunya. Dan dua perahu mereka pun hampir tenggelam karena terlalu banyaknya tangkapan ikan yang didapat. Yang kedua, Simon Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus melihat hasil tangkapan itu dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus bukan orang biasa dan Simon Petrus merasa ia tidak layak. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Tertulis di ayat 11, dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya dan sebagai pelayan Tuhan? Marilah kita belajar dari Simon Petrus yang patuh terhadap apapun arahan atau petunjuk Tuhan Yesus, walaupun tidak masuk akal. Karena Tuhanlah pemilik pelayanan itu. Ia berhak menentukan arah pelayanan dan hanya Ia yang mampu melakukan pelayanan itu dan pelayanan itu berbuah. Saudaraku, jika kita menjalankan panggilan pelayanan, kita malah membanggakan diri. Misalnya sebagai pengkhotbah merasa sudah belasan tahun berkhotbah, tidak perlu lagi mempersiapkan diri secara detail dan sebagai pelayan Tuhan karena sibuk di dalam kegiatan pelayanan, lupa
lupa atau jarang membaca atau mendengar firman Tuhan. Dan sebagai orang tua tidak mendidik anak-anaknya di dalam firman Tuhan, maka kita dapat melihat orang Kristen jatuh di dalam pergumulan dan tidak dapat atau mampu menjalani panggilan Tuhan dengan setia. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, supaya kita ingin berhasil di dalam pelayanan, janganlah mengejar penampilan dan merasa diri lebih hebat dan sombong karena banyak pengikut atau jemaatnya di gereja lokal dan sudah terkenal. Marilah kita bersandar kepada Roh Kudus dan sebagai pelayan Tuhan, setialah sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.